Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai materi pendapatan nasional, termasuk di dalamnya bagaimana menghitung pendapatan nasional, konsep-konsep dalam menghitung pendapatan nasional cuy. Oke, langsung aja kita gaskan cuy. Nah, ini adalah kira-kira gambaran yang akan kita bahas dalam video ini, coy. Kita mulai dari definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, itulah definisi dari pendapatan nasional. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dalam perhitungan pendapatan nasional. Kita mulai dari yang pertama adalah GDP. Nah, Gross Domestic Product. Apa itu GDP? GDP adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri, cuy. Itulah konsep atau pengertian dari Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Di mana rumusnya adalah GDP sama dengan produk warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Berarti semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan semua warga negara yang ada di dalam negeri atau yang ada di Indonesia. Kalau seandainya itu Indonesia yang kita hitung. Itu dia coy. Nah, ada beberapa jenis dari GDP coy. Yang pertama adalah GDP real. Apa itu GDP real? GDP real adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan pada satu waktu tertentu berdasarkan pada harga tahun dasar tertentu. Jadi GDP real ini kalau kita buat rumusnya seperti ini dia bentuknya. GDP real sama dengan sigma atau penjumlahan dari PO dikali dengan QN. Nah, PO itu apa? PO itu adalah harga tahun dasar, QN itu kuantitas yang diproduksi pada tahun ke N. Kita lanjut. Yang berikutnya ada yang namanya GDP nominal. GDP nominal ini kebalikan dari GDP real, yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu barang atau jasa tersebut diproduksi cuy. Itu dia. Jadi kalau kita buat rumusnya seperti ini rumusnya. GDP nominal sama dengan sigma atau penjumlahan dari PN dikali QN. PN itu adalah harga tahun ke N, QN itu adalah kuantitas yang diproduksi pada tahun ke N. Kemudian masih ada lagi cuy, yang berikutnya adalah GDP deflator. GDP deflator ini adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan real. Berarti kalau kita buat dalam bentuk rumus, maka GDP deflator sama dengan GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali 100%. Itu dia coy. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya ini saya ambil dari soal OSK ekonomi ya cuy. Nah, perhatikan data tabel berikut ini dengan asumsi tahun pertama sebagai tahun dasar. Ini dia tabelnya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, maka nilai GDP deflator tahun kedua adalah, mari kita selesaikan. Oke, kita masukkan rumus GDP deflator. GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali 100%. Berarti kita harus cari dulu GDP nominal untuk barang X dan barang Y, lalu GDP real untuk barang X dan barang Y. Mari kita cari solusinya. Yang pertama, kita akan cari dulu GDP nominal untuk barang X. Sehingga GDP nominal barang X sama dengan PN barang X yang mana? PN-nya ini 40.000, ya kan? Harga tahun ke N, tahun kedua berarti dikali QN-nya. QN-nya mana? Berarti ini 1.100. Sehingga GDP nominal barang X adalah 44 juta. Selanjutnya kita hitung juga GDP nominal barang Y. Berarti PN kali QN juga untuk barang Y. Berarti 100.000 dikali dengan 400. Sehingga dapatlah GDP nominal barang Y adalah 40 juta.
Maka kalau kita jumlahkan total GDP nominal untuk barang X dan barang Y adalah 84 juta. Total GDP nominal baik barang X maupun barang Y. Sekarang kita cari GDP realnya. Konsepnya sama dengan yang GDP nominal tadi cuy. Ya, kita cari GDP real untuk barang X. Ini rumusnya. Berarti GDP real barang X itu adalah sigma PO dikali QN. Barang X itu yang mana? PO-nya nih. Ya kan? Oh, ini PO-nya 50.000. Kali QN-nya 1.100, kan gitu dia. Sehingga GDP real barang X 50.000 dikali 1.100. Maka GDP real barang X adalah 55 juta. Nah, kalau kita hitung GDP real barang Y, berarti PO kali QN. PO-nya berapa untuk barang Y? PO-nya harga tahun pertama berarti 30.000 dikali dengan 400, kan itu dia. Maka dapatlah GDP real barang Y-nya adalah 12 juta. Sehingga total GDP real barang X dan barang Y adalah 67 juta. Udah, tinggal masukkan ke rumusnya aja. Maka GDP deflator sama dengan GDP nominalnya 84 juta dibagi dengan 67 juta kali 100%. Maka GDP deflatornya adalah 125,37%. Wow, mudah banget. Sekarang kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya adalah Gross National Product. Tadi kan sudah GDP, sekarang masuk ke GNP. Gross National Product adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Berarti yang dihitung itu adalah satu warga negara aja dimanapun mereka berada. Itulah GNP atau PNB, Produk Nasional Bruto. Kalau kita buat dalam bentuk rumus, maka GNP sama dengan GDP ditambah produk warga negara Indonesia di luar negeri dikurang dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Itu dia cuy. Yang ketiga adalah Net National Product atau NNP. NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Sehingga dalam bentuk rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, Net National Income atau NNI. NNI itu adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Berarti NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Jadi saling berkaitan dia cuy ya. Kemudian kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah Personal Income atau PI. PI ini adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Maka kalau kita buat bentuk rumusnya, personal income sama dengan NNI tambah transfer payment dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, dikurang iuran asuransi, dikurang iuran dana sosial. Itu dia cuy. Transfer payment ini contohnya itu adalah pembayaran gaji pensiun PNS, itu transfer payment ya. Oke, kita lanjutkan cuy. Yang berikutnya adalah disposable income. DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa serta dimanfaatkan untuk investasi. Sehingga DI ini kalau kita buat rumusnya adalah personal income dikurang pajak langsung. Itu dia cuy. Sekarang kita coba masukkan ke dalam bentuk contoh soal cuy. Contoh. Nah, data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, besarnya disposable income adalah atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah, maka kita selesaikan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Kan gitu dia. Nah, ini saya kasih cara cepatnya cuy. Cara cepatnya itu adalah DI sama dengan ya kan, GNP tambah transfer payment kurangkan semua komponen cuy. Jadi kalau sudah ada GNP, maka GDP nggak perlu lagi kita masukkan dalam penjumlahan. Karena GDP itu merupakan bagian dari GNP. Begitu dia cuy.
Berarti DI sama dengan GNP tambah transfer payment. Berarti 850 juta ya US dollar ditambah dengan transfer payment-nya 75 juta US dollar. Kemudian kurangkan semua komponennya cuy. Ya kan? Kurang apa? Kurang penyusutan, kemudian kurang pajak tidak langsung, kurang laba ditahan, kurang asuransi, kurang pajak langsung. Itu dia cuy. Kalau ada subsidi ditambahkan ya cuy. Kalau ada subsidi di sini nggak ada. Sehingga disposable income-nya itu adalah 710 juta US dollar. Itu dia cuy. Wow, mudah banget. Oke, kita lanjutkan cuy. Yang berikutnya metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi di sini ada 3 metode cuy, ada 3 pendekatan cuy. Yang pertama itu adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau income approach. Di mana rumusnya adalah GNP sama dengan rent tambah wage tambah interest tambah profit. GNP itu pendapatan nasional atau gross national product atau produk nasional bruto. Wage adalah upah, kemudian rent adalah sewa, interest itu bunga, profit adalah laba. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya cuy, biar lebih paham. Nah ini dia, data yang dimiliki untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional negara Konoha adalah sebagai berikut. Cus in datanya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, maka pendapatan nasional dengan income approach adalah sebesar. Wow, mudah banget. Tinggal kita masukkan aja rumusnya cuy. Rumusnya apa tadi? GNP sama dengan RWIP, rent, wage, tambah interest, tambah profit. Rentnya kan udah ada nih, 23.000. Tambah wage-nya berapa? 78.000. Interestnya berapa? 34.000. Profitnya berapa? 24.000. Udah, tinggal masukkan aja dalam satuan dolar kan gitu dia. Nah, sehingga GNP-nya sama dengan 159.000 US dollar. Wow, mudah banget. Udah selesai. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, di mana rumusnya adalah GNP sama dengan CIKSEM, ya kan? Nah, CIKSEM. C itu apa? Itu apa? G itu apa? S itu apa? M itu apa? Mari kita lihat. Nah, C itu adalah konsumsi atau konsumsi rumah tangga atau konsumsi swasta. Kemudian kalau I, investment atau investasi. Sementara G itu government atau belanja pemerintah. Government expenditure atau pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. X itu ekspor, M itu impor. Udah, kita contoh soalnya kita lihat yuk. Nah, soalnya sama ya dengan yang tadi income approach. Cuman beda di bentuk pertanyaannya saja cuy. Dia minta dengan expenditure approach. Ya sudah, tinggal masukkan ke rumus. Solusinya GNP sama dengan CIKSEM. Ya udah. C-nya mana? C-nya itu adalah ini, society expenditure atau konsumsi masyarakat 6.000. Investmentnya 53.000 atau investasi. Government expenditure-nya 140.000. Ekspornya ada 69.000, impornya ada 50.000. Tinggal masukkan aja. Ces, ini dia. Sehingga GNP-nya itu adalah 199.000 dikurang dengan 19.000. Maka GNP sama dengan 180.000 US dollar. Itu dia cuy. Wow, mudah banget. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu dengan pendekatan produksi atau production approach. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, yang income approach dan expenditure approach ya. Ini nggak pakai rumus cuy. Nah, pendekatan produksi adalah metode perhitungan GNP dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk, barang, dan jasa atau nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi cuy. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan produksi, yang kita hitung itu adalah nilai tambah cuy. Nah, bagaimana kita mau menghitung pendapatan nasional atas penjualan roti? Karena roti terbuat dari tepung, ya kan, ada bumbu-bumbunya lagi kan, itu dia. Jadi yang dihitung tuh nilai tambahnya cuy. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, ini tabelnya cuy. Barangnya ada gandum, tepung, roti. Artinya kita mau menghitung berapa pendapatan nasional akan roti kan gitu kan. Sementara roti itu kan terbuat dari gandum, baru diolah jadi tepung, baru jadi roti kan gitu dia. Ada beberapa tahap produksi dia. Makanya yang dihitung nilai tambahnya cuy.
Gandum harganya 5.000, maka nilai tambahnya 5.000. Ketika dia menjadi tepung, harganya 7.000, maka nilai tambahnya dari 5.000 ke 7.000 bertambah 2.000. Kemudian dari tepung jadi roti cuy. Nah harganya 10.000, nilai tambahnya 3.000. Sehingga produk roti yang dimasukkan ke dalam pendapatan nasional adalah nilai tambah yaitu 10.000 cuy. Itu dia bedanya kalau dia menggunakan production approach. Jadi kalau dia menggunakan production approach, yang dihitung nilai tambahnya. Sama kayak misalkan kita mau menghitung pendapatan nasionalnya atas pakaian, berarti dari kapas ke benang, ya kan? Kemudian ke kain, baru jadi ke pakaian, kan gitu dia. Jadi nilai tambahnya yang dihitung cuy. Itu dia kalau dia pendekatan produksi. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya apa sih manfaat pendapatan nasional? Udah pasti banyak ya. Mari kita lihat. Yang pertama, sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, sebagai perencanaan dalam pembangunan. Kemudian yang berikutnya, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian sebagai pembangunan infrastruktur. Kemudian sebagai peningkatan standar hidup masyarakat. Kemudian untuk pengurangan kemiskinan, kemudian sebagai jaringan pengaman sosial. Jadi ini adalah beberapa manfaat pendapatan nasional ya. Sebenarnya masih banyak lagi cuy kalau kalian Google cuy ya kan. Nah kita lanjut aja lah ya. Yang berikutnya adalah pendapatan per kapita. Nah bagaimana menghitung pendapatan per kapita? Mari kita bahas. Pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi dengan jumlah seluruh penduduknya. Maka rumusnya adalah GNP per jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional atau GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Kita masuk aja ke contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, kita lihat dulu apa fungsinya. Oke? Nah, fungsi pendapatan per kapita yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang berikutnya, untuk mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi negara selama 1 tahun. Yang selanjutnya adalah untuk menggambarkan situasi ekonomi di suatu negara. Dan yang terakhir adalah untuk membuat kebijakan di masa yang mendatang. Itulah beberapa fungsi dari pendapatan per kapita. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya, bagaimana menghitung pendapatan per kapita. Nah, ini soalnya cuy. Apabila pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapitanya adalah, berarti langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung dulu berapa nilai pendapatan nasionalnya cuy. Di sini dikatakan pendapatan nasionalnya dihitung dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, rumusnya itu adalah Ciksem kan gitu dia. Kita lihat jumlah konsumsi 500 ribu dalam miliar. Kemudian investasinya 250.000 dalam miliar. Kemudian G-nya belanja pemerintahnya 165.000. Kemudian ekspornya 200.000, impornya 150.000. Oke, langsung aja kita eksekusi cuy. Nah, ini dia. Sehingga total GNP-nya adalah 965.000 miliar coy. Sekarang kita hitung berapa banyak pendapatan per kapitanya. Maka pendapatan per kapita sama dengan GNP per jumlah penduduk. Masukkan aja GNP-nya tadi. Nah, sehingga pendapatan per kapitanya adalah 3.860.000 rupiah. Artinya setiap masyarakatnya memperoleh pendapatannya adalah 3.860.000 rupiah. Itulah pendapatan rata-rata masyarakatnya. Itu dia cuy. Gampang ya, gampang, mudah banget. Sekarang kita masuk kepada distribusi pendapatan nasional cuy. Nah, distribusi pendapatan nasional ini bisa dilihat dari kurva Lorenz dan indeks Gini cuy. Itu dia. Mari kita bahas secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kurva Lorenz cuy. Inilah indeks Gini tuh cuy. Nah, jadi kurva Lorenz itu yang vertikalnya adalah pendapatan, yang horizontalnya adalah jumlah penduduknya kan gitu kan, bagian kumulatif populasi. Nah, diurutkan berdasarkan pendapatan.
Nah, indeks gini ini bagaimana? Nah, distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien gini mendekati 0. Artinya, kalau indeks gini ini, nah, mendekati garis diagonal atau mendekati 0, maka terjadi pemerataan pendapatan. Jadi, kalau dia berhimpit ini, maka pendapatan semakin merata. Sebaliknya, kalau dia mendekati 1, maka distribusi pendapatannya tidak merata. Itu dia cuy. Itulah pengertiannya dari indeks gini. Kalau indeks gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, apalagi kalau dia berhimpit ini, sejajar dengan garis diagonal ini. Nah, tetapi kalau dia menjauhi atau mendekati angka 1, ya, tetapi kalau dia menjauhi 0 atau mendekati angka 1, maka distribusi pendapatannya tidak merata, coy. Itulah dia. Kan gampang kan? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, distribusi pendapatan itu digambarkan dengan apa? Kurva Lorenz dan indeks gini. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Saya ambil dari soal OSK Ekonomi tahun 2022. Cus, ini dia. Ada negara A, ada negara B. Jika diasumsikan negara A dan negara B memiliki pendapatan yang sama, cuy. Nah, maka katanya dari keterangan ini yang mana yang benar, cuy? Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah nomor. Mari kita lihat. Oke. Yang pertama, negara A menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibanding negara B. Negara A, ini negara A ya, ini dia, bukan yang A ini ya, ini negara A, negara B. Yes, karena apa? Indeks gininya mendekati 0, benar. Yang satu benar. Oke, kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan di negara A lebih kecil dibanding negara B. Yes, kenapa? Karena pendapatannya merata, cuy. Nah, sudah pasti tingkat kemiskinan akan semakin lebih sedikit, cuy. Nah, terjadi pemerataan pendapatan, itu dia. Kemudian koefisien yang ketiga, koefisien gini negara A lebih kecil dibanding dengan negara B. Koefisien negara A lebih kecil dari negara B. Jika koefisien gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin baik atau semakin merata. Yes, benar. Berarti indeks gini atau koefisien gini negara A lebih kecil dibanding negara B, cuy. Karena dia mendekati 0. Kan gitu dia, ada apa jawabannya? Yang keempat, koefisien gini negara A lebih besar, salah. Yang kelima, negara B menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibanding negara A, tidak. Kenapa? Karena koefisien gininya mendekati 1, oke? Yang keenam, tingkat kemiskinan negara A lebih kecil dibanding negara B. Tingkat kemiskinan di negara A lebih kecil dibanding negara B. Yes, benar. 1, 2, 3, 6 jawabannya, cuy. 1, 2, 3, 6 ada nggak? 1, 2, 3, maka jawabannya A. Wow, mudah banget. Soal OSK loh nih, tahun 2022. Contoh yang kedua. Mari kita lihat. Merata atau timpangnya tingkat kesejahteraan di sebuah negara tercermin antara lain dari distribusi pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Ukuran yang dapat dan lazim digunakan untuk mengetahui hal itu adalah, wow, mudah banget. Oh, udah dapat jawabannya, Joy. Apa jawabannya? Ya, jelas indeks Gini atau Gini ratio. Wow, mudah banget. Udah selesai, coy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan channel Rian Boltok dalam pembelajaran ilmu ekonomi akuntansinya. Sehat selalu dan bahagia selalu. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.